Halo, selamat datang kembali di kode program cpp.blogspot.com. Pada video tutorial kali ini, kita akan mencoba membahas tentang penggunaan fungsi pada bahasa C sesuai dengan apa yang saya katakan pada video tutorial sebelumnya mengenai scoping variabel pada bahasa C. Terus saya katakan bahwa video akan datang kita akan membahas tentang sebuah fungsi. Oke, kita akan membuat sebuah file. Nah, di dalam bahasa C terdapat dua metode fungsi yang bisa digunakan untuk melakukan proses komputasi terhadap data atau variabel. Nah, yang pertama itu function by value dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian function by reference. Nah, yang pertama kita akan mencoba membahas tentang function by value, yang dimana function by value ini merupakan ciri default atau ciri bawaan dari sebuah fungsi dalam bahasa pemrograman bahasa C, bahasa C#, Java, dan C++, dan bahasa pemrograman yang dikembangkan dari bahasa C atau bahasa-bahasa pemrograman lainnya yang mengadopsi skema dari bahasa C. Oke, jadi fungsi yang menampung variabel sebagai parameternya itu secara dasar, secara bawaannya itu ialah function by value. Oke, bagaimana ciri dari pengertian dari function by value? Kita coba kita buat di sini by file.c. Oke. Oke. Langsung saja. Nah, sekarang kita katakan kita memiliki sebuah variabel yang akan kita jadikan sebagai parameter dalam sebuah fungsi yang akan kita gunakan untuk melakukan komputasi sesuai dengan keinginan kita. Oke, katakan di sini saya sebagai contoh, saya akan memberikan sebuah variabel integer bilangan, yaitu saya inisialisasi dengan nilai 2. Nah, ketika kita tidak menggunakan sebuah fungsi untuk melakukan proses komputasi, seperti biasanya jika kita ingin mencetaknya, kita bisa mencetaknya dengan melakukan hal seperti ini. Nah, ini merupakan cara biasa jika tidak menggunakan fungsi. Namun, bagaimana kalau kita ingin menampilkan bilangan yang telah variabel yang kita miliki menggunakan dengan fungsi? Nah, pada bahasa C, ketika kita ingin bekerja dengan fungsi dalam aplikasi yang akan kita buat, maka kita harus terlebih dahulu mendeklarasikannya, mengenalkannya atau memberitahukannya kepada compiler bahwa kita akan menggunakan sebuah fungsi. Nah, kita harus mendaftarkan terlebih dahulu apa nama fungsi kita, apa tipe data parameter kita. Nah, untuk mendeklarasikannya itu di bagian sebelum function utama atau fungsi utama main.
fungsi main itu fungsi utama. Oke. Jadi di sini merupakan bagian pendeklarasian jadi ini merupakan bagian pendeklarasi fungsi. Nah, lalu di mana bagian inisialisasi? Untuk menginisialisasinya kita digunakan di sini. Inisialisasi badan fungsi. Nah, badan fungsi itu ialah kode-kode yang akan digunakan untuk melakukan proses komputasi sesuai dengan kegunaan fungsi tersebut. Nah, pada bahasa C juga, selain bagian ini merupakan bagian pendeklarasian, kita dapat menjadikannya secara langsung. Begitu di deklarasi, kita langsung bisa menginisialisasi pada fungsinya. Jadi ini merupakan bagian pendeklarasi fungsi sekaligus bisa langsung inisialisasi. Oke, pertama kita akan coba metode pertama. Kita akan deklarasi, kemudian kita akan inisialisasi badan fungsi di bagian ini. Nah, yang pertama itu kita akan menggunakan fungsi tampil bilangan. Nah, di sini kita akan deklarasikan fungsi kita. Kita tidak perlu langsung menginisialisasi badan fungsinya di sini jika kita ingin menginisialisasi di sini. Kemudian kita inisialisasi. Oke. F. Nah, oke. Itu memanggilnya cukup ketikkan panggil fungsi Anda dan passing variabel yang akan kita tampilkan. Oke, akan coba compile. Oke, apakah yang terjadi di sini? Di sini dikatakan bahwa kita belum mendeklarasikan bilangan. Nah, errornya terjadi di sini. Bilangan Anda adalah 2. Ketika kita menggunakan sebuah fungsi, maka badan fungsi utama kita itu yaitu main akan terlihat lebih rapi karena kita melakukan proses komputasi di luar badan main. Jadi kelihatan fungsi main kita terlihat lebih bersih, tidak kotor dengan komputasi yang lainnya yang tidak berkepentingan. Kita cukup melakukan komputasi sesuai dengan fungsi-fungsi yang akan kita gunakan. Nah, ini merupakan konsep dari fungsionalitas programming. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi adalah
bahwa ketika kita ingin mendeklarasikan sebuah fungsi, maka kita cukup bisa mendeklarasikan tipe data dari parameter yang akan digunakan si fungsi tersebut. Contohnya sebagai berikut. Tuh, tambah 2. Nah, oke. Sekarang bilangan setelah tambah 2. Kita akan panggil fungsi kita. Oke. Nah, jadi di sini ketika kita mendeklarasikan fungsi kita, kita dapat mendeklarasikan hanya tipe datanya saja. Kita tidak perlu mendeklarasikan nama dari parameternya. Inisialisasi nama parameter. Inisialisasi nama parameter itu pentingnya di bagian inisialisasi badan fungsi. Nah, sebagai contoh kita kompilasi dari keterangan bilangan setelah tambah 2 4. Kita memberikan variabel bilangan, kemudian kita mengembalikan bilangan ditambah dengan 2. 2 ditambah 2 4. Oke. Nah, tadi kita sudah mencoba, kemudian kita coba lagi bahwa seperti yang saya bilang tadi, nama dari parameter yang penting itu di bagian inisialisasi badan fungsi di sini. Nah, kita akan memberikan nama yang berbeda dari nama parameter yang kita inisialisasi di sini dengan integer blah. Mari kita lihat, kita kompilasi. Nah, itulah mengapa saya bilang tadi yang terpenting ketika mendeklarasikan sebuah fungsi adalah kita mendeklarasikan tipe data dari sebuah fungsi kita, nama fungsi, kemudian tipe data dari parameter yang akan digunakan si fungsi. Nama variabel parameter, nama parameter tidak penting di bagian deklarasi. Nah, penamaan parameter itu inisialisasinya yang terpenting itu di bagian sini. Karena di bagian sinilah kita menginisialisasi badan fungsi dan memanggil si parameter tersebut. Oke. Nah, ketika menggunakan fungsi yang kita deklarasikan seperti ini merupakan function by value. Function by value tidak dapat merubah nilai yang ditampung oleh variabel yang kita deklarasikan. Sebagai contoh, kita akan mencoba mengubahnya. Kita akan membuat fungsi yang ketiga dengan cara pendeklarasian yang berbeda. Integer ubah nilai, integer bil. Kita akan langsung deklarasi di sini. Oke. Kita akan membuat sebuah variabel lokal, integer bil lokal sama dengan 22. Nah, kita akan mengubah variabel
bilangan kita yang kita passing ke fungsi ubah nilai. Oke. Sekarang kita coba nampilkan ubah nilai bilangan. Printf bilangan setelah diubah adalah bilangan. Nah, logikanya ketika kita mempassing sebuah bilangan variabel ke fungsi, seharusnya variabel kita ini sudah berisi bernilai 22. Namun yang terjadi ketika menggunakan passBValue adalah seperti hal berikut. Bilangan setelah tambah 2 adalah 4. Itu merupakan hasil dari fungsi ini. Kita mengembalikan nilai, tidak mengubah nilai dari si bilangan. Nah, di bilangan setelah diubah adalah kita memanggil fungsi ubah nilai. Di sini kita melakukan pengubahan nilai terhadap variabel bilangan yang telah kita passing sebagai parameter fungsi ubah nilai. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, konsep dari function passBValue itu ialah sesuai dengan namanya passBValue, kita mempassing variabel ke si fungsi. Namun yang dipassing itu adalah nilai dari si variabel tersebut. Itulah mengapa dikatakan passing by value. Berikan nilainya, jangan berikan seutuhnya. Jadi ketika variabel tersebut tidak diberikan secara utuh, kita tidak bisa mengubah nilai dari si variabel tersebut. Nah, jadi kita hanya bisa melakukan komputasi terhadap nilai tersebut, nilainya. Data-data dari variabel kita tidak bisa dapat. Nah, untuk dapat mengubah nilai dari si variabel yang kita passing ke sebuah fungsi, maka kita harus memberikan si variabel tersebut secara utuh ke si fungsi. Nah, pemberian secara utuh itu yang dimaksud seperti apa? Yaitu dengan memberikan alamat variabel tersebut dalam memori. Ketika kita telah mendapatkan alamat dari si variabel, maka kita dapat mengubah nilai yang ada di alamat memori tersebut. Oke? Sebagai konsep pointer dalam bahasa C, kita dapat berbagi alamat memori dengan pointer, dan ketika kita mendapatkan alamat memori sebuah data, maka kita dapat sesuka hati mengubah nilai dari data tersebut. Oke? Kita akan membuat sebuah file baru. Kita akan buat dia by ref.c. Oke. Oke. Sekarang kita memiliki sebuah variabel bilangan juga. Nah, awalnya kita set dengan 2. Kemudian kita akan mendeklarasikan fungsi kita ubah nilai integer
void ubah nilai oke. Sekarang kita akan melakukan proses pengubahan nilai. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bahwa bentuk fungsi seperti ini merupakan fungsi pass value. Lalu, bagaimana bentuk fungsi pass reference? Kita akan menggunakan operator pointer. Pada topik pointer, hal ini sudah pernah dibahas di postingan blog. Postingan mengenai pointer dapat dilihat di bagian deskripsi video ini di bagian bawah. Tuh, Anda bisa membaca, mengunjungi link tersebut untuk memahami bagaimana bekerja dengan pointer jika sebelumnya belum pernah bekerja dengan pointer pada bahasa C. Oke, langsung saja. Kita akan memanfaatkan operator pointer untuk mengubah nilai bilangan kita. Oke, bil sama dengan 22. Nah, kemudian pada pemanggilan fungsinya yang berbeda itu ialah ketika kita mengubah nilai dengan fungsi scanf, yaitu seperti hal ini. Itu kita memberikan alamat dari si variabel bilangan ke compiler sehingga si compiler dapat mengubah isi dari variabel bilangan kita sesuai dengan nilai yang diinput oleh user melalui keyboard. Nah, itulah mengapa scanf bisa mengubah data dari nilai kita, data dari variabel kita. Nah, hal seperti yang digunakan scanf ini lagi yang kita gunakan di fungsi pass by reference. Kita memanfaatkan operator pointer untuk memberikan alamat dari si variabel bilangan kita. Nah, di sini kita sudah memiliki variabel bilangan seutuhnya. Jadi kita dapat mengubah nilai tersebut. Oke. Nilai bilangan sebelum diubah Nah, oke. Kita akan melakukan kompilasi untuk mengecek apakah program tes sudah berjalan dengan benar. Oke. Nilai bilangan sebelum diubah adalah 2. Sesuai dengan yang kita deklarasikan di sini. Kemudian kita memanggil fungsi ubah nilai dan memberikan alamat dari variabel bilangan dalam memori untuk diubah nilainya. Kemudian kita mengubah variabel bilangan. Nah, mengapa kita memberikan tanda bintang sebelum variabel bil? Itu artinya kita akan mengisikan sebuah nilai baru terhadap variabel bilangan yang kita berikan di fungsi ini, yaitu bilangan. Nah, tanda bintang merupakan operasi untuk menandakan nilai dari variabel pada alamat memori tertentu. Nah,
ketika kita ingin memberikan alamat, kita menggunakan operator, dan ketika kita ingin mengakses nilai dari alamat tersebut, nilai yang ada di alamat tersebut tertentu yang diberikan oleh si fungsi atau operasi lainnya, kita mengaksesnya dengan tanda bintang. Baik kita ingin mengakses, baik kita ingin memberikan nilai baru ke si variabel, maka kita memberikan operator bintang ini sebelum nama dari variabel tersebut. Oke, itulah mengapa kita dapat mengubah nilai atau data dari si variabel bilangan. Oke, lalu bagaimana jika kita ingin mengubah variabel kita dengan fungsi dan melalui inputan keyboard? Oke, kita dapat mengubahnya dengan cara seperti ini. Isi nilai baru. Oke, berikan nilai bilangan baru. Oke, kemudian kita lakukan hal berikut. Nah, ini merupakan fungsi yang dapat kita gunakan untuk melakukan proses komputasi penginputan data terhadap sebuah variabel. Oke, akan kita lakukan. Nilai baru dari bilangan adalah oke, kita akan melakukan kompilasi. Nah, kita diminta untuk memberikan nilai bilangan baru. Kita akan coba memberikan bilangan 5. Nilai baru dari bilangan Anda adalah 5. Oke. Fungsi kita di sini ialah kita memanfaatkan variabel sementara temporary untuk menampung sementara nilai yang akan kita ubah ke si bilangan. Kita berikan di sini perintah, kemudian kita memberikan sebuah variabel kepada si compiler untuk diisi datanya melalui keyboard, inputan keyboard dari si user yang diberikan oleh si pengguna. Kemudian nilai yang kita peroleh dari inputan keyboard tadi kita berikan ke si variabel bilangan kita agar variabel bilangan kita datanya dapat diganti dengan nilai baru. Oke, itulah mengapa kita dapat melakukan pengubahan nilai. Nah, lalu mengapa saya melakukan penamaan fungsi dengan tipe data void? Nah, itu mengapa saya lakukan? Karena di sini saya tidak melakukan pengembalian nilai. Nah, pengembalian nilai seperti apa? Pengembalian nilai yang saya lakukan seperti di by file tadi.
Nah, di sini ketika kita ingin melakukan pengembalian nilai, maka tipe data yang harus kita gunakan adalah sesuai dengan nilai yang akan kita kembalikan. Nah, karena di sini saya mengembalikan bilangan bulat, maka tipe data yang harus saya gunakan adalah integer. Namun, ketika ketika fungsi yang digunakan mengembalikan nilai pecahan, maka tipe data yang harus digunakan dalam fungsi tersebut adalah float atau double. Nah, namun ketika fungsi tersebut tidak akan mengembalikan nilai, tidak mengembalikan data apa-apa, maka kita menggunakan tipe data void. Artinya fungsi tersebut tidak mengembalikan nilai apa-apa. Oke? Nah, demikianlah untuk video pembelajaran kali ini. Untuk video berikutnya kita akan mencoba pembahasan yang baru mengenai apa. Silakan berkunjung ke saluran saya di kode program CPP. Jangan lupa di subscribe. Oke? Selamat mencoba. Jika ada yang kurang paham, kurang jelas, dapat ditanyakan di bagian komentar di bawah. Dan happy programming. Salam kode program CPP.